Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Mastro Group. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kekuatan untuk bekerja, berkarya, dan malam hari ini kita bersama-sama akan mempelajari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita mohon Roh Kudus menuntun kita semua, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami masih dapat bekerja, kami masih dapat berkarya dalam pertolongan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Kami masih terus dapat mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Malam hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong supaya sungguh-sungguh kami mengerti kebenaran dan kami melakukannya dalam kehidupan kami dan dalam pekerjaan usaha kami, bisnis kami di Mastro Group. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, kita sudah masuk dalam bulan Oktober. 3 bulan lagi kita akan menyelesaikan tahun 2023 ini. Tidak terasa saudaraku, kita sudah hampir melewati 1 tahun ini. Saudara, di bulan Oktober kita akan mempelajari satu tema firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 91. Judulnya adalah Dalam Lindungan Allah. Kita akan pelajari apa itu artinya berada di dalam lindungan Allah. Apa yang perlindungan Allah lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita selalu ada dalam lindungan Allah. Kita akan pelajari satu demi satu saudaraku supaya kita mengerti bahwa perlindungan Allah itu bukanlah sesuatu yang bisa kita peroleh hanya karena kita anak-anak Allah, hanya karena kita orang-orang percaya, tetapi perlindungan Allah itu didapat dari sikap hidup, sikap hati yang benar di hadapan Allah. Minggu ini kita akan belajar dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk kita semua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara yang terkasih, semua dari kita itu membutuhkan perlindungan Allah. Pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, keuangan kita, masa depan kita, apapun yang ada dalam kehidupan kita membutuhkan perlindungan Allah. Karena kita tahu sebagai orang-orang percaya, kita punya musuh, yaitu si iblis yang selalu akan merusak kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang sama yang dia lakukan kepada Hawa, memberikan pengaruh-pengaruh buruk, memberikan pemikiran-pemikiran yang salah, sehingga kita melakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga itu menyebabkan kita keluar dari perlindungan Tuhan. Saudaraku, perlindungan Tuhan itu seperti satu tudung yang menutupi kehidupan kita. Selama kita ada di dalam lindungan Tuhan, selama kita ada di dalam naungan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang menjadi lawan kita? Tetapi seringkali manusia keluar dari naungan Tuhan, keluar dari tudung yang Tuhan berikan. Oleh karena itu ayat ini memberikan satu kebenaran yang jelas bahwa hanya orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, itu yang bisa berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Orang-orang yang tidak duduk, tidak bermalam di dalam Tuhan, tidak bisa berkata bahwa perlindungannya adalah Allah, karena dia sudah keluar dari tudung, dari proteksi yang Tuhan sediakan buat dia. Pelajaran rohani yang harus kita ambil dari ayat yang pertama, kalau kita mau terus ada dalam lindungan dan naungan Tuhan, kita harus duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Artinya di sini saudaraku, ketika kita duduk di dalam lindungan Allah yang maha tinggi, maka kita
itu tidak pernah jauh daripada Tuhan. Kita tidak pernah meninggalkan hadirat Tuhan, dan kita tidak pernah menyimpang dari jalan-jalannya. Ketika dikatakan yang maha tinggi, berarti orang yang duduk itu menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada satupun kekuatannya, tidak ada satupun kepandaiannya yang dapat menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga pekerjaan, usaha dan bisnisnya. Tidak ada satupun yang dia miliki yang dapat menjadi perlindungannya. Dan dia dengan sungguh-sungguh mengerti bahwa hanya yang maha tinggi yang dapat menjaganya. Dan dia harus merendahkan diri di hadapan Allah yang maha tinggi, maka dia ada di dalam lindungan Allah. Oleh karena itu saudaraku, mari koreksi diri kita. Apakah kita itu setiap harinya dalam pekerjaan kita, dalam mengambil keputusan, dalam melakukan proyek, dalam membuka toko, dalam melakukan perencanaan, apakah kita duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi, atau kita ada jauh daripada Tuhan, jauh daripada kebenaran Tuhan, bahkan jauh dari hukum-hukum Tuhan? Kalau kita menyimpang, kalau kita jauh dari Tuhan, kita sedang keluar dari lindungannya, maka lindungan Tuhan tidak berlaku bagi orang-orang yang demikian. Oleh karena itu saudaraku, ayo kita belajar untuk terus duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Caranya adalah dengan terus berdoa setiap hari, dengan terus membaca firman, dengan terus merenungkan firman-firman kebenaran. Ibadah itu tidak boleh kita kesampingkan, tidak boleh kita nomor duakan. Kita harus betul-betul selalu dan senantiasa ada di dalam tuntunan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan tidak memilih jalan kita sendiri. Yang kedua saudaraku, dikatakan dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam dalam lindungan yang maha kuasa itu artinya kita betul-betul berserah pada kekuasaan Tuhan, sehingga kita bisa beristirahat, kita bisa tenang, kita bisa memiliki kedamaian sekalipun sekeliling kita itu bukan dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan itu berfirman bahwa dalam tinggal tenang dan percaya itu adalah kekuatanmu. Saudaraku, kalau kita bermalam di dalam naungan Allah, maka kita mengerti bahwa Dia berkuasa, Dia berotoritas atas segala sesuatu di dunia ini, atas hidup saudara dan saya, atas setiap bisnis dan usaha dan pekerjaan kita. Dia berkuasa untuk melakukan apapun yang Dia kehendaki, dan kita percaya Allah yang berkuasa itu sanggup menolong kita. Allah yang berkuasa itu sanggup membela kita selama kita terus ada dan dekat dengan Dia. Kita tidak pernah jauh dari Dia. Kita mengerti bahwa Dialah satu-satunya pengharapan kita, satu-satunya yang dapat kita andalkan, satu-satunya yang dapat kita percaya. Ayat 2 berkata bahwa Allahku yang kupercayai. Ini artinya saudaraku, orang yang tinggal dalam lindungan Tuhan, di dalam naungan Tuhan dia terus berada dan bermalam. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang dia andalkan dan dia harapkan, yang dia percaya. Dia tidak mengandalkan kekuatan manusia, dia tidak mengandalkan kekuatan dirinya, tetapi hanya Allah yang dia tahu dia dapat percaya penuh, yang artinya dia dapat menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Jika saudara dan saya itu betul-betul bisa menyerahkan dengan sepenuh hati dan sepenuh iman apapun yang ada dalam kehidupanmu, dan mempercayakan di tangan Tuhan, dan dapat berkata jadilah kehendakmu atas hidupku, atas keluargaku, atas pekerjaanku, maka orang-orang yang demikianlah yang akan terus ada dalam lindungan Allah. Saudara, hari-hari ini kita tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa, kemampuan kita tidak seberapa,
Mungkin modal kita juga tidak seberapa, tetapi saudara dan saya adalah anak-anak yang maha tinggi, anak-anak yang maha kuasa, anak-anak Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Bagi anak-anak Allah, ada proteksi ilahi, ada perlindungan supranatural. Allah melindungi saudara dan saya, pekerjaan bisnis kita, tidak hanya dari hal-hal yang dapat dilihat kasat mata, tidak hanya dari orang-orang jahat, tetapi dari hal-hal supranatural yang kita tidak tahu. Siasat iblis, tipu muslihat iblis yang coba-coba dia masukkan di dalam kehidupan kita, sehingga itu dapat menjatuhkan kita, dapat membuat kita jauh dari Tuhan, menyimpang dari kebenaran Tuhan, melakukan kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Dia dapat melindungi kita dari semuanya itu. Kekuatan kita tidak bisa membuat kita tetap dalam keadaan aman. Oleh karena itu saudaraku, Mastro Group seluruhnya, mari terus mau dekat dengan Tuhan, duduk di samping Tuhan, bermalam di dalam naungan Tuhan, percaya hanya kepada Tuhan. Maka di sanalah adalah perlindungan yang sejati, ada proteksi ilahi yang akan terus menjaga saudara dan saya, Mastro Group, dan semua lini usahanya. Jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah menyimpang dari kebenarannya, jangan pernah melanggar hukum-hukumnya. Maka jalan-jalanmu adalah jalan-jalan damai sejahtera. Kemanapun engkau melangkah, engkau akan beruntung dan berhasil. Kalau engkau terus ada di dalam naungan yang maha tinggi. Mari kita tutup pemuritan kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh rindu terus ada dalam lindungan Allah, karena kami tahu tempat yang paling aman satu-satunya adalah dekat denganmu. Bapa, kami mohon perlindungan-Mu turun atas kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dan juga khususnya untuk Mastro Group dengan semua lini usahanya. Ada banyak tantangan, ada banyak hal yang harus kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya selama kami terus ada bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan memproteksi kami, Tuhan yang akan menjaga Mastro Group, Tuhan yang akan memagari kami, sekeliling kami, sehingga kami terus aman di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu, terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, dan perlindungan dari Roh Kudus akan beserta dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, terus duduk dalam naungan Tuhan, bermalam dalam perlindungannya, dan kau akan melihat tangannya terus akan menopangmu, dan engkau selalu aman di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.